Halo semuanya, selamat datang di Flutter Deluxe Template. Template ini merupakan project yang digunakan untuk memulai project Flutter dengan fitur ataupun teknologi yang sering digunakan. Kenapa butuh template ini? Untuk efisiensi waktu dalam proses development. Dan lebih disukai atau disarankan untuk kebutuhan project level medium. Poin utama pada template ini ada dependency injection. Terus ada state management untuk mengelola state data, ada Fetch API untuk kebutuhan resource data, ada persistent data untuk memanage data lokal, ada pagination atau infinite scrolling, ada autentikasi, CRUD operation, dan lainnya. Tujuan utama dari template adalah untuk habit dalam menstrukturkan project. Jadi kebiasaan kita menstrukturkan project itu gimana baiknya. Di mana penerapannya menggunakan semi-clean architecture. Sebagian penerapan clean architecture yaitu ada dua layer. Yang pertama ada data layer dan presentation layer. Untuk flow datanya dimulai dari view, bisa berupa page, bisa berupa fragment ataupun widget yang mengakses state management-nya. Dari state management, mengeksekusi data source, apakah dilanjutkan ke data lokal ataupun remote ke API, diolah lagi, dikembalikan ke state management untuk diupdate kembali ke bagian UI-nya. Lalu bagaimana cara state management-nya bekerja? Ada dua tipe. Yang pertama ada fetch data dan execute. Untuk fetch data, dalam contoh fitur pencarian, ketika user masuk ke halaman pencarian, kemudian mengetikkan sesuatu. Misalkan user mengetikkan core, kemudian mengklik button pencariannya. Akan nge-trigger fungsi memulai pencarian yang di dalamnya akan mengakses state management-nya. Dalam state management-nya, pertama kali akan mengupdate state yang tadinya inisial menjadi loading. Sehingga akan men-trigger ke UI dan mengupdate UI dari yang tadinya kosong atau inisial menjadi loading. Setelah mengupdate loading, akan melakukan fetch data ke arah data source, baik remote ataupun lokal, tergantung kebutuhan fiturnya kayak gimana. Selanjutnya akan merequest dari arah data source ke arah API kalau ternyata remote, dan kalau lokal akan mengakses ke local database. Akan diresponkan kembali dari source-nya ke data source, kemudian diolah sesuai kebutuhan karena pencarian akan menampilkan daftar list pencariannya. Kembalikan ke state management, diolah lagi sedemikian rupa, dan akan diupdate ke UI. Update state-nya dari yang tadinya loading menjadi sukses kalau ada data list-nya dan gagal dan sambil menampilkan respon message-nya. Untuk state success kan merubah dari loading menjadi data list seperti ini. Sedangkan ketika gagal akan menampilkan not found contohnya, ataupun message yang lain. Lalu bagaimana untuk execute? Contoh untuk login. User menginputkan data-data untuk kebutuhan login, misalnya email dan password. Kemudian user menekan button login. Akan nge-trigger fungsi mengeksekusi login yang di dalamnya akan menjalankan state management. Di dalam state management, pertama-tama akan mengupdate state-nya. Yang tadinya inisial menjadi loading. Dan akan diupdate ke UI yang tadinya button login menjadi loading view. Kemudian akan melakukan request ke data source dan request ke API. Diresponkan dari API ke data source diolah. Kemudian ditimpalkan lagi respon ke state management, diolah lagi, dan update state. Kalau misalkan sukses apa datanya, kalau fail apa datanya.
Untuk execute, biasanya tidak ada respon yang ditampilkan ke UI selain message. Jadi, rata-rata message untuk data state success ataupun fail. Lanjutkan ke update UI. Ketika sukses akan menampilkan toast message, contohnya login sukses. Untuk execute, kalau misalkan ada opsi selanjutnya selain mengupdate notif, misalkan ada perpindahan halaman, itu dilanjutkan ke perpindahan halamannya. Contoh, dari login ke halaman dashboard atau ke halaman yang lain. Kalau ternyata step bagian loadingnya gagal, maka akan menampilkan notif gagal dan tetap stay di halaman login. Untuk page-page lainnya yang ada di dalam template ini, yang pertama ada intro, ada splash screen, dan ada onboarding. Ada autentikasi. Autentikasi ada dua, login dan register. Kemudian home, di sini untuk detail di halaman utamanya. Ada fitur save menyimpan data ke lokal. Contohnya ada halaman destination yang disimpan ke data lokal sebagai fitur favoritnya atau wishlist. Ada fitur search dan juga halaman account untuk memanage aplikasi ataupun memanage data user. Ada note yang mengimplementasikan pagination dan juga fitur execute lainnya. Seperti itu mungkin terkait Flutter Deluxe Template. Terima kasih.